Kita ini adalah saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi. Kita tidak pernah bersobot jo Nabi. Wajarlah yang disebutkan oleh Rasulullah di ketika pada saat waktu menghadapi sakaratul mautnya. Ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jalan menuju keselamatan. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala alaihi wa ala na'maih. Kita semua memuji Allah atas semua fasilitas dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kita semua bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita pun semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam ala nabiyyina, kepada nabi kami, wa uswatina fi hayatina, contoh tauladan yang baik dalam hidup kami, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, dan sampaikan ya Allah salawat dan salam kami kepada keluarga dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam kebaikan sampai datangnya hari kiamat nanti. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arasy. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekitar arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semua bertasbih dan memuji Allah. Wa yu'minuna bih, dan mereka semua malaikat itu beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka semua malaikat itu memohon kepada Allah agar diampuni dosa orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wa aitu'an kami, wa ay Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, oleh sebab itu ampunilah dosa orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika tadi habis salam imam,
Yang pertama kali terucap dari lisan kita apa? Astaghfirullah. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah padahal kita sholat tadi? Untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa yang lalu. Ketika terucap dari lisan kita astaghfirullah, malaikat setiap per detik sab'una alfan minal malaikah, 70.000 malaikat setiap 1 detik memohon kepada Allah agar orang-orang yang beristighfar kepada Allah digugurkan Allah dosa-dosanya. Subhanallah. Siapa lagi orang-orang yang didoakan malaikat? Wattaba'u sabilaka. Ampuni ya Allah dosa orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah yang terdapat di dalam satu hadis. Hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam kitab Al-Bi'aruz Zakhirah fi Asbabil Maghfirah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Sayyid Husain Al-Affani. Beliau ini adalah orang Riyadh di daerah Timur Tengah. Menyusun kitab tadi namanya Al-Bi'aruz Zakhiratu fi Asbabil Maghfirah. Beliau menyebutkan tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi ilal masjid." Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allamal khaira. Ia keluar dari rumahnya tidaklah menginginkan kecuali hanya untuk mempelajari kebaikan. Dia ingin mendengarkan majelis ilmu. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata Rasulullah, langkah kakinya, kalau seandainya dia jalan kaki, atau putaran rodanya, kendaraannya dari rumahnya menuju ke tempat ini, dijadikan oleh Allah kana lahu ka ajrin hajjin wa umrah. Seakan-akan langkah dia dari rumah, putaran kendaraannya dari rumah menuju ke tempat ini dijadikan oleh Allah seperti orang yang pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Seperti itulah pahalanya. Masya Allah. Al-amalun yasirun alal ajarin kabir. Ada amalan yang begitu mudah kata Rasulullah, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tapi inilah pertanda akhir zaman. Sayati zamanun, akan muncul satu masa kepada manusia, mereka tidak akan mau lagi untuk memakmurkan masjid, tapi mereka hanya berlomba-lomba memakmurkan, membangun masjid. Awak bapak dan ibu, masjid awak tidak sarancak yang lain, tapi masjid awak panuh. Ku banyak namanya ku. Ado di satu tampik, tidak perlu aku sebutkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pernah mengikuti kajian di waktu subuh, mengisi ceramah di waktu subuh. Kalau dilihat bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bangunan masjid itu saking gagahnya, berapa menghabiskan uang, lebih bapak dan ibu 2 miliar. Tapi begitu diadakan kajian, mungkin yang hadir apa-apanya paling sekitar 30 orang. Tapi di Masjid Jami Simalanggang, walaupun dengan kondisi seperti ini,
bangunan masjidnya kalau dilihat Bapak dan Ibu tidak kalah dengan masjid yang megah dari pengisinya. Jangan bangga Bapak dan Ibu memiliki masjid yang begitu megah, tapi di ketika tidak ada keinginan untuk memakmurkannya. Sampai apa kata Rasulullah di dalam Sunan At-Tirmidzi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik, sehingga Allah abadikan di dalam surah Al-Ahzab pada surah yang ke-33, kemudian diulangi oleh Allah di dalam surah Al-Mumtahanah surah yang ke-60. Kalau di dalam surah Al-Ahzab ayatnya ayat 21, di dalam surah Al-Mumtahanah ayatnya ayat 4, kemudian disambung ayat 5. Di situ disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. 3 kali diucapkan, terdapat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Bapak dan Ibu, sekali terucap tanpa mengucapkan kalimat la, tapi ada kalimatnya qad kanat lakum uswatun hasanatun. Kemudian pada ayat yang ke-6 pada surah Al-Mumtahanah diulangi lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Sungguh telah ada bagi kalian contoh tauladan yang baik pada diri Rasul. Bagaimana contoh tauladan pada diri Rasul? Pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hasan. Apa kata Rasulullah? Au kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, siapa orang-orang yang mendengar suara azan, falam ya'ti, lalu dia tidak datang ke masjid, tidak dia hadiri, tidak dia penuhi seruan azan, malah dia lebih mengutamakan solat di rumahnya, maka kata Rasulullah, fala solata lahu, maka tidak ada solat baginya. Apa maknanya tidak ada solat baginya? Ai fala yatimmu salatalah, tidak sempurna solat yang dikerjakan seseorang di rumahnya apabila ia tinggalkan berjamaah di dalam masjid. Sah dari kaidah fikih, dari pandangan Islam, solatnya di rumah sah kalau hanya sekedar sah, tapi kesempurnaan dia tidak dapat. Tapi ingat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi di dalam hadis yang lain. Hadis ini Bapak dan Ibu lebih diutamakan kepada para laki-laki. Jadi siapa laki-laki yang mendengarkan suara azan di masjid ataupun di surau, lalu laki-laki itu tidak mendatangi masjid ataupun surau untuk solat berjamaah di dalamnya, dia ajak istri dan anaknya solat berjamaah di rumahnya, dia tinggalkan berjamaah di masjid ataupun di surau, fala solatalah, maka tidak ada solat baginya. Ai fala yatimmu solatalah, tidak sempurna solat yang dikerjakannya walaupun berjamaah di rumahnya. Inilah dari Rasulullah. Wajarlah disebutkan oleh Rasulullah, sayati zamanun ala ummati, atau kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan muncul satu zaman nanti kepada umatku, yatabayyannal masajid, mereka hanya berbangga-bangga terhadap fisik masjid. Ambulah saiko membangun untuk pembangunan masjid, lah habis saiko pitiambu. Tapi Bapak dan Ibu, untuk memakmurkan masjid sudah, bahkan tidak sedikit saat ini Bapak dan Ibu dijadikan masjid sebagai tempat wisata saja.
buat kolam di halaman masjid, buat ikan hias, buat pemandangan-pemandangan yang lain. Berdatangan ramai, begitu dikumandangkan azan, orang pai. Saat ini kejadiannya. Jangan sampai bapak dan ibu terjadi di masjid Simalanggang. Walaupun ada satu saat nanti karunia diberikan oleh Allah untuk merehab masjidku. Ayo al-muslimun. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan kepada ayat tadi yang terdapat di dalam surah Al-Mu'min. Pada ayat yang ke-7. Alladzina ya'miluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arasy. Wa man aula'u. Dan malaikat yang berada di sekitar arasy. Yusabbihu. Mereka semua bertasbih dan memuji Allah, wa yu'minu nabi, dan mereka semua beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka semua berdoa kepada Allah agar dosa-dosa orang-orang yang beriman diampuni oleh Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, wa ay Rabb kami, wa ay Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladina tabu, oleh sebab itu ampuni dosa orang-orang yang mau bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, ampuni dosa orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Waqi'im adzabal jahim, dan jauhkan mereka dari siksa api nerakamu. 3 doa malaikat untuk kita saat ini. Nanti setelah kajian ini selesai, maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, malaikat akan berkata kepada kita sambil menyebutkan nama masing-masing. Malaikat tahu siapa nama-nama kita. Itulah karunia yang diberikan oleh Allah. Ya, kita tak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat kita. Ya, malaikat bisa melihat kita dan tahu mereka siapa nama-nama kita. Disebutkanlah nanti setelah kajian ini selesai. Ya Ahmad Dahlan, wa ay Syukron Maksum, Qomo, disebutkan nama-nama wa. Qomo, tagaklah kalian semua. Pengajianlah sudah. Maghfuran lakum, dosa-dosa kalianlah diampuni oleh Allah. Apalagi alasan awak berputus asa dari rahmat Allah, masih menyadari, masih mengecek awak lay, hendakkan mungkin lay rasanya Allah mengampuni dosamu, lah sagadangku dosamu. Allah itu maha pengampun. Walaupun dosa itu dosa besar, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama nafas masih ada di dalam tubuh, sebelum nafas belum sampai di kerongkongan. Apa kata Rasulullah? Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalut taubatal abadi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menerima taubat hamba-hambanya selama nafas hamba tersebut belum sampai di kerongkongannya, walaupun dosa besar. Wala tayasu min rahmatillah, jangan pernah sekalipun berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Ya ibadi law balagat dhunubuka ananas sama, wahai hamba-hambaku, sekiranya dosa-dosamu sudah membumbung sampai ke langit, thumma laqitani, kemudian engkau datang menemuiku, la tusyriku bi syai'a, selama engkau tidak pernah mensekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepadamu, aku ampuni dosamu walaupun sebesar apa dosa itu. Ya Pak. Pak. Halo. Pak. Bu. Lebih semangat ibu-ibu. Apa-apa alun dapik minumannya leh.
Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada di situ riwayat dari seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Suatu hari Mu'ad bin Jabal pernah berkata, "Lamma ba'athani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dari Madinah menuju ke negeri Yaman. Jadi ada suatu waktu Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal karena ada urusan penting dari Madinah menuju ke Yaman. Ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Mu'ad bin Jabal sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke negeri Yaman. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke rumah Mu'ad bin Jabal. Begitu sampai ke rumah Mu'ad bin Jabal, faqala Rasulullah ilal Mu'ad, berkatalah Rasulullah kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu. Ada apa ya Rasulullah? Wa Mu'adzun raqibun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi tahta ra'ilatih. Di saat Rasulullah memanggil Mu'ad bin Jabal, beliau yaitu Mu'ad sudah naik tunggangan. Nabi kita memegang tali tunggangan Mu'ad bin Jabal. Lalu farad dan miraron diulangi oleh Rasulullah memanggil Mu'ad. "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu. Ada apa ya Rasulullah? Kata Mu'ad, "Innaka la alla talqani ba'da ami hada." Rasul-rasulnya, wahai Mu'ad, tahun muko awak ndak basobuk lay. Ndak basobuk lay mungkin tahun muko. Aw la'allaka an tamurrani fi masjidi hadza. Atau mungkin wahai Mu'ad, setelah engkau nanti pulang dari Yaman, setibanya engkau ke Madinah ini, engkau hanya sering melewati masjid yang kubangun di sini. Inilah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Au qabri ada, atau mungkin wahai Mu'ad, engkau pulang dari Yaman tahun depan, setibanya engkau ke Madinah ini, yang sering engkau lewati adalah kuburanku. Mendengarkan ucapan Rasulullah itu, apa yang terjadi pada diri Mu'ad? Fabaqa Mu'ad bin Jabalin jasha'an li firaqi Rasulillah. Manangih saja dijadinya Mu'ad bin Jabal. Manganya manangih karena takiknya nyoba pisah jo Nabi. Nyo ingin mencontoh Nabi, ba'a akhlaknya yang mulia tua. Manangih Mu'ad bin Jabal. Kalaulah seandainya boleh dibatalkan perjalanan ini, niscaya akan aku batalkan. Tapi karena Rasulullah yang menyuruh, sami'na, harus dipatuhi, harus didengar kata-kata Rasulullah. Ketika Mu'ad bin Jabal menangis sajadi-jadinya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecek seperti itu. Tsummal tafata, kemudian Nabi memalingkan wajahnya dari Mu'ad. Fa'aqbala biwajhihi nahwal Madinah. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu Bapak dan Ibu mengarahkan wajah beliau ke arah Madinah. Ya, artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beliau membelakangi Mu'ad bin Jabal, yang dimana pada saat itu Mu'ad menangis sejadi-jadinya. Lalu apa kata Rasulullah? Ini kabar gembira untuk kita umat Muhammad. Sebelumnya Bapak dan Ibu, mari kita bersalawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita ini disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna awlan nas inna awlan nas bi al-muttaqun sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling sukses fit darain, di dunia sampai akhirat nanti. Siapa kata Rasulullah? Cuma satu, al-muttaqun, orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Mangkanu, siapapun mereka jadi, wa aitu kanu, dimanapun mereka tinggal jadi, walaupun penduduk Simalanggang, ada yang takut kepada Allah, tetap dikatakan Rasulullah, inilah orang yang bahagia, ikulah orang yang sukses, ikulah orang yang beruntung di dunia sampai akhirat nanti. Ini juga yang pernah dikatakan oleh Rasulullah ketika selesai mengimami solat subuh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu Rasulullah mengarahkan wajahnya kepada para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Inni mushtaqun ila ikhwani. Ambo rindu bana kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah setelah habis salam, mengeceklah sahabat. Qalu alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah yang engkau maksud saudaramu yang kamu rindukan itu adalah kami ya Rasulullah? Kata para sahabat. Apa jawab Nabi kita? La antum ashabi. Bukan kalian yang kumaksud saudara-saudaraku yang kurindukan, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu ditanya para sahabat, siapa yang engkau maksud saudara-saudaramu yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kurindukan saudara-saudaraku adalah orang yang mencintaiku, orang yang mengaku sebagai umatku, padahal mereka tidak pernah basobok jambu. Tidak pernah kali mereka melihat ambo walaupun sekali. Tidak pernah malah mereka bermimpi jambu. Tapi begitu luar biasanya cinta mereka kepadaku. Lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ini adalah saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi. Kita tidak pernah bersobot jo Nabi. Wajarlah yang disebutkan oleh Rasulullah di ketika pada saat waktu menghadapi sakaratul mautnya. Ummati, 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 umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga dengan pertemuan kita di sebuah hari yang berbahagia ini, memperingati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kita kepada Allah agar diakui oleh Nabi kita Muhammad pada hari kiamat bahwa kita adalah umatnya. Karena banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad tapi tidak bisa menyesuaikan diri seperti apa yang diinginkan Allah dan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan cinta kepada Nabi, tapi mereka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan mudahnya mereka mendahului Nabi. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yushakikir rasul, siapa orang-orang yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, lak jalih mana yang boleh dikarajuan, lak jalih mana yang tak boleh dikarajuan, tapi mereka lebih condong mengerjakan yang tak dikarajuan, yang disuruh malah mereka tinggalkan. Itu disebut di dalam Al-Quran menentang Rasul. Orang yang menentang Rasul
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikuti jalan yang bukan ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku umat Muhammad tapi tidak bisa menyesuaikan diri dari apa yang disampaikan oleh Muhammad, maka ia sudah berkhianat kepada Muhammad. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami penuhi nanti neraka jahannam itu. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini yang kita takutkan Bapak dan Ibu. Kita berkuar-kuar mengaku umat Muhammad, tapi kita takut pada hari kiamat nanti Nabi kita Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Siapapun boleh mengklaim bahwa dia adalah umat Muhammad, tapi yang menjadi masalah hari kiamat, apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat? Kita boleh mengaku kepala desa, kita boleh mengaku presiden, kita mengaku sebagai bupati, tapi yang menjadi masalah, apakah orang mengakui kita presiden? Apakah orang mengakui kita kepala desa? Apakah orang mengakui kita sebagai bupati? Ini yang menjadi masalah. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal adurat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bu, sampai jam berapa? Sampai sudah. Ya, sampai jam 2 balik tahan. Serius. Jam 2 balik. Jangan ada dusta di antara kita. Tahan sampai jam 2 balik, Pak. Hah? Ambo yang tak tahan. Jangankan sampai jam 2 balik. Sampai jam 7 pun ambo tak tahan. Ingat Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh. Ketika selesai salat subuh, kemudian fasaida ilal mimbar. Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar. Lalu menyampaikan ceramah kepada para sahabat hatta hadaratiz zuhur, sampai masuk waktu solat zuhur. Ini Nabi. Pernah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ceramah di masa hidupnya habis subuh sampai masuk waktu solat zuhur. Begitu masuk waktu solat zuhur, panazala, Rasulullah turun dari mimbar, lalu mengimami solat zuhur berjamaah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah selesai solat zuhur berjamaah, fasaida ilal mimbar, naik lagi ke atas mimbar, menyambung balik ceramahnya. Fa khotobana hatta hadaratil asar, Rasulullah menyambung ceramahnya sampai masuk lulai waktu asar. Begitu masuk waktu salat asar, fanazala, Rasulullah turun dari mimbar. Habis salat asar, fasaida ilal mimbar, naik lagi ke mimbar. Fa khotobana hatta gharabatis syams, lalu Rasulullah menyambung lagi kajiannya sampai masuk waktu solat maghrib. Kalaulah seperti itu ambo buek, tinggal ambo seorang di siko. Ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kenapa sampai Bapak dan Ibu seperti itu gigihnya para sahabat mendengarkan nasihat dari Nabi? Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mereka ingin mencontoh akhlak Nabi. Jadi kita memperingati Maulid Nabi ini Bapak dan Ibu tidak jauh-jauh. Apa tujuannya? Untuk
bagaimana cara kita mencontoh, mentauladani Nabi. Hanya itu saja. Bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masuk kepada poin. Salah satu dari akhlak yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan selama hidupnya Bapak dan Ibu, Rasulullah itu jangan kita mengira beliau itu orang yang banyak mengecek, enggak. Tapi Rasulullah itu pendiam. Lebih banyak Rasulullah itu diam daripada mengecek. Itu akhlaknya. Makanya ancaman sampai diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kalian sibuk mengajak orang lain supaya mereka berbuat kebaikan, tapi diri kalian lupakan, padahal kalian sendiri sudah membaca kitab Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ada orang-orang banyak mengecek tapi tidak mau beramal. Mengecek santiang. Kalau Rasulullah, kalau nyo mengecek Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hanya seperlunya saja. Makanya apa kata Hanzalah? Rasulullah kalau nyo mengecek, langsung teringat sorga dan neraka. Itu Hanzalah. Kalau Rasulullah mengecek, ambodanga, seakan-akan sorga dan neraka itu sudah di depan mata. Artinya apa? Usahakan Bapak dan Ibu kalau awak mengecek seperlunya saja. Kalau tidak perlu jangan mengecek. Orang saat ini banyak memang tidak banyak mengecek, tapi sibuk memegang HP. Itu beda. Kalau Rasulullah walaupun tidak banyak mengecek, tapi Rasulullah lebih banyak zikir. Zikir kepada Allah. Awak lebih banyak megang HP. Tidak akhlak lain namanya itu dah. Boleh memegang HP, tapi kalau mendatangkan manfaat. Boleh. Di dalam HP ku ada Al-Quran. Di dalam HP ku ada buku-buku yang bermanfaat. Di sini banyak buku downloadan Bapak dan Ibu. Salah satunya Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Tayyib. Ini dia. Bahasa Arab. Download. Tidak apa-apa. Kemudian selain daripada itu, di dalam kitab ini ada kitab Bapak dan Ibu, Al-Ba'rul Ra'iq fi Zu'di war Raqa'iq. Bermanfaat. Di dalam HP ini ada lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran. Semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kitab apa yang kita inginkan banyak di siko. Tapi seburuk-buruk tontonan pun ada di siko. Hati-hati. Hati-hati. Tinggal pada diri awak lain. Baca cara awak menggunakan kuah. Rasulullah Bapak dan Ibu akhlaknya selama hidupnya, walaupun tidak banyak mengecek, tapi Rasulullah banyak zikir. Ini sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Tapi intinya dari pembahasan kita tentang masalah maulid Nabi ini, intinya Bapak dan Ibu, bagaimana tata cara kita supaya bisa mencontoh, mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang begitu mulia. Apa tadi salah satu akhlak Rasulullah? Beliau itu Bapak dan Ibu lebih sering diam daripada mengecek. Walaupun banyak biasa mengecek, tapi Rasulullah mengeceknya hanya yang mendatangkan manfaat. Kalau kadang-kadang lebih banyak mengecek, itu pun sakit pari orang mandang awak. Lucu-lucunya sih. Jangan bangga pelucu-pelucu. Yang paling banyak masuk neraka orang yang banyak mengecek kalau tidak bermanfaat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kekurangan dan kehilapan seputar tentang masalah penyampaian maulid Nabi ini, ya, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, semoga membawa keberkahan dalam kehidupan kita, semoga urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah. Allah pertemukan kita di tempat ini dengan sama-sama satu tujuan, mencari keridhaan Allah. Semoga Allah pertemukan kita nanti di dalam Jannatul Firdausnya. Saya akhiri dengan perkataan orang India, yat setiarihe muttanifatihe sallima gadalima mutfuritihe meritum nehi sanjaihe. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada lautan yang tak pakai ombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada satupun manusia di muka bumi ini yang tak pernah berbuat salah, salahnya itu masih bisa dimaafkan. Kalau seandainya pengajian ambu Bapak dan Ibu tidak sesuai keinginan Bapak dan Ibu, meminta maaf sebelum meninggalkan tempatku. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak dan Ibu diberikan keberkahan umur, ada kesempatan bertemu di lain hari lagi, dan bisa kita kaji lagi tentang masalah ilmu-ilmu yang bisa membuat diri kita dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.